Blok Onkologi untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Blok Onkologi adalah bagian dari kurikulum kedokteran yang berfokus pada pemahaman penyakit kanker, mulai dari etiologi, patofisiologi, diagnosis, hingga manajemen klinis. Mengingat prevalensi kanker yang terus meningkat, blok ini sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien kanker. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai blok onkologi. 1. Pendahuluan, pengantar onkologi. Definisi onkologi, cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tumor atau kanker, termasuk proses diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Epidemiologi kanker, penyakit kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Jenis kanker umum di Indonesia: kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker kolorektal, dan kanker hati. Perbedaan tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak, pertumbuhan sel yang terlokalisasi, tidak menyerang jaringan lain. Tumor ganas, kanker, pertumbuhan sel yang cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke organ lain, metastasis. Tujuan pembelajaran blok, memahami mekanisme terjadinya kanker. Mempelajari diagnosis dan pengobatan kanker secara multidisiplin. Memahami pendekatan paliatif dan komunikasi dengan pasien kanker. 2. Dasar biologi kanker, mekanisme terjadinya kanker. Mutasi genetik, perubahan genetik pada proto-onkogen, gen supresor tumor, atau gen perbaikan DNA. Sinyal pertumbuhan tidak terkendali, aktivasi proto-onkogen menjadi onkogen. Hilangnya regulasi apoptosis, sel kanker tidak mengalami kematian sel yang terprogram. Angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru untuk mendukung pertumbuhan tumor. Metastasis, penyebaran sel kanker melalui darah atau limfa ke organ lain. Faktor risiko, genetik, mutasi bawaan seperti BRCA1, BRCA2 pada kanker payudara. Lingkungan, paparan zat karsinogenik, asap rokok, radiasi, infeksi, HPV, kanker serviks, hepatitis B, C, kanker hati. Gaya hidup, diet tidak sehat, obesitas, konsumsi alkohol. 3. Klasifikasi kanker, berdasarkan asal jaringan, karsinoma. Berasal dari epitel, misalnya, kanker paru, kanker payudara. Sarkoma, berasal dari jaringan mesenkim, tulang, otot, lemak. Leukemia, kanker darah atau sumsum tulang. Limfoma, kanker sistem limfatik. Berdasarkan stadium 0, kanker terbatas pada lapisan sel tertentu.
Stadium 1-2, tumor lokal tanpa atau dengan penyebaran ke jaringan terdekat. Stadium 3, penyebaran ke kelenjar getah bening. Stadium 4, kanker telah bermetastasis. 4. Diagnosis kanker, anamnesis dan pemeriksaan fisik, riwayat gejala, penurunan berat badan, nyeri, benjolan. Pemeriksaan klinis, inspeksi dan palpasi area yang dicurigai. Pemeriksaan penunjang, pencitraan, USG, CT scan, MRI, PET scan. Pemeriksaan laboratorium, marker tumor, AFP, kanker hati. CA125, kanker ovarium. Biopsi, pengambilan jaringan untuk pemeriksaan histopatologi. Staging dan grading. Staging, penentuan seberapa jauh kanker telah menyebar. Grading, penilaian tingkat diferensiasi sel tumor, low grade vs high grade. 5. Penata laksanaan kanker, modalitas pengobatan utama, pembedahan, surgical oncology. Tujuan, mengangkat tumor primer dan jaringan yang terlibat. Indikasi, kanker stadium awal atau tumor lokal. Kemoterapi, penggunaan obat-obatan untuk membunuh sel kanker atau menghambat pertumbuhannya. Contoh obat, doxorubicin, cisplatin, 5-fluorouracil. Radioterapi, penggunaan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Efek samping, kerusakan jaringan sehat di sekitar. Terapi target, targeted terapi. Obat yang ditargetkan pada molekul spesifik, seperti reseptor atau jalur sinyal. Contoh, trastuzumab untuk HER2 positif kanker payudara. Imunoterapi, pendekatan untuk meningkatkan sistem imun melawan kanker. Contoh, pembrolizumab, inhibitor PD1. B. Pendekatan lanjutan, terapi paliatif. Fokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan kanker stadium lanjut. Manajemen nyeri, nutrisi, dan dukungan psikososial. Rehabilitasi, pemulihan fungsi fisik, psikologis, dan sosial setelah terapi kanker. 6. Pencegahan dan deteksi dini, pencegahan primer, edukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat. Vaksinasi, HPV untuk kanker serviks, hepatitis B untuk kanker hati. Menghindari paparan zat karsinogenik, pencegahan sekunder, deteksi dini dengan screening, pap smear, kanker serviks. Mamografi, kanker payudara, kolonoskopi, kanker kolorektal. Pencegahan tersier, mencegah kekambuhan dengan pemeriksaan rutin dan terapi adjuvan. 7. Pelatihan praktis dalam blok onkologi, simulasi klinik, prosedur biopsi jarum halus, fine needle aspiration biopsi, FNAB.
teknik pengambilan dan interpretasi sitologi cairan, diskusi kasus, analisis kasus kanker kompleks dengan pendekatan multidisiplin, komunikasi dengan pasien kanker, memberikan berita buruk, diskusi tentang prognosis dan pilihan terapi. 8. Etika dalam onkologi, keputusan terapi, menghormati keputusan pasien terkait pengobatan, termasuk terapi paliatif. Penelitian kanker, etika dalam uji klinis dan pemberian terapi eksperimental. Blok onkologi mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan kompleks dalam diagnosis dan penatalaksanaan kanker, baik secara klinis maupun psikososial.